Hai guys, welcome to my channel again guys. Ya, kemarin tuh salah satu esko PSSI membuat postingan yang sempat buat heboh gitu, dimana dia menampilkan foto dari pelatih timnas kita Patrick Kluivert bersama jajarannya dan menampilkan postingan, maksudnya menampilkan ada captionnya, inilah jajaran pelatih terbaik untuk timnas Indonesia gitu. Dan sebenarnya sih hal yang klise ya, maksudnya mungkin entah sisi positifnya mungkin ya untuk memberi optimisme mungkin ya, tapi yang jadi masalah adalah oke lah, dari CV pelatih dan jajarannya ini masuk oke ya, maksudnya dalam arti kayak Patrick Kluivert itu legenda timnas Belanda, walaupun secara track record secara pelatih timnas mungkin kurang begitu bagus, tapi sebagai figur legenda timnas Belanda ya tak bisa dipungkiri ada hal positif di sana. Terus nah, asistennya ini juga masuk luar biasa gitu, ada Alex Pastor yang dijuluki raja taktik di negara Eropa gitu loh, dan disegani di Belanda dan juga masih di Eropa juga gitu loh. Bahkan dijuluki profesor gitu karena ahli strategi gitu, karena hebat dalam menyusun strategi, menganalisa permainan tuh hebat gitu loh. Ada juga Daniel Ladzat yang berpengalaman, punya segudang pengalaman lah melatih tim gitu loh, sebagai pelatih kepala. Juga ada legenda-legenda lain kayak De Kuyt, itu kan legenda Belanda juga gitu loh. Dan itu untuk timnas U23 juga salah satu figur yang terkenal juga di Belanda. Jadi secara CV personalnya itu bagus gitu loh. Cuma masalahnya tim Patrick ini kan belum melakukan debut dengan timnas itu loh, maksudnya satu pertandingan aja belum gitu loh, karena pertandingan terdekat kan nanti bulan Maret ini lawan Australia gitu loh. Jadi kita hasil tuh belum bisa ngelihat gimana gaya permainannya, apakah bagus, apakah hasilnya juga bagus, apakah bisa memenangkan pertandingan, kan kita nggak tahu. Jadi terlalu dini mengatakan bahwa ini adalah tim pelatih terbaik gitu loh. Dan seandainya pun hasilnya bagus, rasanya kata-kata terbaik itu terlalu berlebihan gitu loh. Seandainya dirubah sedikit kata-katanya, inilah susunan pelatih timnas Indonesia gitu, semoga nanti bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah itu kan enak kedengarannya, kan suatu harapan itu loh, tidak berlebihan tapi menimbulkan harapan gitu. Jadi seolah-olah gimana ya, terlalu optimis ya. Optimis sih bagus, tapi karena ini belum ada kinerjanya, belum kelihatan. Jadi untuk saat ini masyarakat Indonesia kayaknya menganggapnya terlalu berlebihan gitu. Masuk gue juga itu benar juga sih, walaupun ya sebenarnya tidak usah terlalu heboh-hebohkan kali sih, tidak apa-apa. Mungkin ya ungkapan seseorang lah, anggaplah itu ungkapan mungkin kekaguman atau apa gitu, tidak tahu juga. Cuma yang mungkin lebih mengena dalam kasus ini adalah ada makna lain dari kata-kata itu, seolah-olah menyindir pelatih timnas sebelumnya gitu ya. Tahu sendiri kan, ada Sinulinga masuk orang yang mungkin kurang suka dengan STY gitu, mungkin ya gue tidak mau menuduh ya, cuma mungkin dari segi tindak tanduknya itu loh, respon-responnya itu kayaknya ya dia salah satu yang kurang suka ya. Walaupun mungkin gue tidak mau menjabarkan apa inti dari ketidaksukaannya, gue tidak mau bahas itu, nanti benda seolah-olah so tahu gue gitu loh. Ya intinya itu aja, seolah-olah kayak mau
menyindir atau menyingkirkan figur yang lama. Itu mungkin yang kurang direspek sama netizen gitu loh. Soalnya enggak menghargai tim pelatih yang dulu gitu. Menganggap soalnya pelatih timnas saya dulu Sintayong itu kayak enggak ada apa-apanya, enggak ada memberikan hasil apa-apa. Ya gue sih setuju kalau dari segi trofi atau apa itu kan memang belum ada gitu, terus sangat aja gue ngakui. Tapi kan setiap pelatih itu kan punya sumbangsih tersendiri gitu. Kalau STY bagi gue ngelihatnya sih dari segi mental, dari segi fisik itu bagus, peningkatannya kelihatan itu. Untuk ya main diaspora nggak usah lah kita tanyakan masalah mental dan fisik, karena mereka ditempa di kompetisi Eropa, dididik di akademi di Eropa, jadi beda lah hasilnya dengan didikan akademi kita, akademi di liga kita gitu ya, Liga Indonesia ini. Tapi yang gue lihat untuk main lokalnya gitu ya, bisa dilihat sendiri. Zaman dulu main lokal kalau berhadapan dengan tim besar itu kayak minder atau bahkan apa ya, patah semangat itu. Tapi sekarang pas jati STY itu mereka pede, percaya diri, apa istilahnya, nggak gentar itu menghadapi tim-tim kuat itu. Bahkan waktu ngadepin Argentina pun kayak nyantai aja gitu loh, nggak ada kelihatan beban atau apa gitu. Terus yang kedua dari segi apa namanya, fisik, bisa bertahan bermain di atas 90 menit loh. Kadang waktu apa tuh masih panjang waktunya lumayan lama tuh fisiknya masih terjaga gitu, entah karena dia permainan one two-nya diutamakan, beda kayak zaman pelatih-pelatih lokal yang hobinya lari-lari aja nggak karu-karuan. Tapi kan di bawah STY itu lebih tertata gitu, jadi dan fisiknya juga lebih ditempa, sehingga bermain 90 menit ke atas tuh masih oke. Padahal zaman dulu mungkin 50-60 menit udah mulai ngos-ngosan gitu. Dan terus kalau main timnas kita kebobolan lebih dulu, bahkan dari lawan yang mungkin lebih yang selevel lah gitu istilahnya, udah kelihatan patah semangat gitu loh. Kayak gerasa gerusu, buru-buru mainnya, seorang yang mengejar ketertinggalan cepat-cepatnya, akibatnya serangannya pun amburadul, sporadis gitu. Tapi di era STY biarpun kebobolan, mereka tetap memainkan game plan gitu loh, masih memainkan ritmenya sesuai dengan arahan pelatih. Jadi di situ sudah kelihatan gitu, ada perubahan, jauh lebih baik dari sebelumnya. Gue akui lah, gue sendiri mengakui gitu loh, di bawah pelatihan SPY walaupun dari segi trofi emang nggak ada, tapi ada hal positif di balik itu gitu. Ada hal positif yang beliau sumbangkan itu, dan sebaiknya kita sebagai netizen, apalagi terutama bagi federasi itu, soalnya hargailah sedikit gitu loh. Jangan langsung melenyapkan semua seolah-olah nggak ada artinya gitu loh. Kayak ibaratnya kayak kita temenan udah gym gitu, nggak mau ketemu, nggak mau ngomong nggak mau bahas dia, nggak mau melihat bayangannya pun nggak mau gitu ibaratnya gitu. Jadi kelihatan seolah-olah ini postingan ini tidak menghargai tim pelatihan yang dulu itu. Apalagi kemarin kasusnya kan banyak kayak STY pergi ke Korea Selatan, pulang ke Korea Selatan, bahkan tak ada satupun dari anggota PSSI yang setidaknya mengantarkan lah ya sebagai ucapan terima kasih lah gitu kan. Dan itu ada gosip uang pesangonnya juga belum deal gimana kan, seolah-olah kinerjanya dilupakan, hak-haknya pun mau disunat gitu loh banyak. Ya gue sih nggak ngerti itu apa benar apa enggak gitu loh, apakah emang seperti itu, gue nggak tahu. Cuma memang sih dari PSSI seolah-olah ingin menghapus jejak
kayak lagu kayak lagu Arnoa aja, menghapus jejakmu gitu loh. Menghapus jejak gitu, menghapus sejak peninggalan STY gitu loh, yang sebenarnya sih nggak perlu gitu, nggak perlu banget gitu loh, karena ya seperti gue bilang tadi, setiap pelatih itu mewariskan sesuatu ya, hingga pelatih berikutnya yang pelatih saat ini ya kan bisa aja mengambil apa yang baik, bisa diambil, yang jelek mungkin jasa nggak cocok ya bisa dibuang, tapi kan tak perlu lah sampai sebegitunya untuk menghapus jejak beliau gitu loh sebagai mantan pelatih timnas itu loh, kayak nggak menghargai banget itu jasa-jasanya. Jadi ya gue harapkan, dan mungkin netizen Indonesia juga mengharapkan lah, sebagai seorang exco PSSI ya, yang walaupun mungkin secara pribadi, tapi kan banyak orang menganggap ini sebagai perwakilan federasi gitu. Sebenarnya lebih bijak dalam berkata-kata, berstatement gitu ya, dan tidak menimbulkan kegaduhan lagi, dan tidak kelihatan orang nggak tahu terima kasih banget gitu jadinya. Sementara ya kita belum melihat hasilnya gitu, untuk pelatih yang sekarang. Ya semoga aja sih, gue harapin aja sih 4 laga sisa ini kita bisa menangkan itu, walaupun mungkin Jepang agak mustahil ya menangnya, tapi mungkin seri di kandang Jepang itu udah luar biasa kalau gue. Australia gue harapin sih bisa menang, Bahrain, Cina bisa menang, Jepang kalau bisa ya, kalau bisa menang luar biasa, tapi kalau realistisnya mungkin imbang aja udah realistis, bisa menang imbang aja udah realistis banget ya untuk Jepang, karena dari segi grade mereka aja, grade pemainnya aja kita udah jauh kalah gitu. Pasaran pemain kita tuh setengah miliar euro, pasaran pemain mereka ada berapa ya, 5T ya salah. 5 triliun ya, 5 triliun ya, nggak salah ya, emang kayaknya ingat gue 5 triliun ya. Gila deh. Jadi 10% ya berarti pasaran pemain kita tuh 10% tuh saat ini ya, ya, 10%. Jadi kalah jauh lah dari segi jam terbang, grade itu udah kalah. Jadi ya untuk Jepang kita realistis mungkin imbang aja dah cukup gitu, kayaknya udah bagus lah itu jam. Sama Australia, Bahrain, Cina nih kalau bisa kita menangkan, semoga aja dengan adanya Alex Pastur yang jago taktik ini bisa terwujud. Oke, sekian dulu video dari gue guys, mohon like dan subscribe-nya, bantu gue mengembangkan channel ini, bunyikan loncengnya, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Oke, kasih.